Salam sehat dan salam olahraga. Kembali kita bertemu pada materi yang baru ini, yaitu tentang atletik. Khususnya untuk kelas 10 atletik harus saya jelaskan mulai dari sejarahnya atau timbulnya atletik. Atletik adalah merupakan dasar dari segala cabang olahraga atau disebut juga sumber dari segala cabang olahraga. Sehingga atletik disebut menjadi induk dari segala cabang olahraga atau disebut dengan ibu dari segala cabang olahraga. Dengan istilah lain disebut dengan mother of sport. Kenapa dikatakan atletik menjadi dasar dari segala cabang olahraga? Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena atletik adalah merupakan cabang olahraga tertua. Yang kedua, karena cabang olahraga sudah dilakukan manusia sejak manusia itu lahir. Yang ketiga, karena atletik adalah sumber atau dasar untuk cabang-cabang olahraga yang lain. Baik anak-anakku sekalian, atletik terbagi atas yang pertama, jalan, yang terdiri nanti jalan cepat. Kemudian yang kedua, lari. Ketiga adalah lompat. Dan yang keempat adalah lempar. Baik, kita akan memulai dari nomor lari, yaitu lari jarak pendek. Baik, sebelumnya, karena harus dijelaskan secara ringkas atau disampaikan secara ringkas, di sini ada nomor jalan, ada jalan cepat. Ini. Kemudian yang berikutnya, apabila memulai setiap melakukan lari atau jalan, harus diawali dengan start. Maka teknik start itu ada 3. Start jongkok, start berdiri, dan start melayang. Kemudian teknik jalan cepat. Di sini ada teknik jalan cepat. Teknik jalan. Kemudian nomor lari. Lari jarak pendek adalah salah satu nomor lari cepat. Lari jarak pendek disebut juga dengan lari sprint. Dalam nomor lari jarak pendek ini, nomor jaraknya yaitu 100, 200, 400 meter. Kemudian lari jarak menengah, nomor jaraknya 800 dan 500 meter. Lari jarak jauh, 5.000, 10.000 meter. Sedangkan maraton, 42.195 kilometer. Itu nomor jaraknya. Baik, kita secara khusus tentang lari jarak pendek. Teknik start dalam lari jarak pendek yaitu adalah start jongkok. Dalam start jongkok itu dibagi atas 3 bagian yang disebut dengan short start atau start pendek, atau sering juga disebut dengan bound start. Kemudian start menengah atau medium start. Kemudian yang ketiga adalah start panjang atau disebut dengan long start. Itu dari start jongkok.
Maka aba-aba dalam start jongkok itu ada 3. Yang pertama, bersedia, siap, ya, atau dengan bunyi pistol. Itulah pada start jongkok pada lari jarak pendek. Inilah start berdiri, dalam keadaan berdiri, sedangkan ini adalah start jongkok. Yang Bapak jelaskan tadi, yaitu short start, medium start, dan long start. Kalau start melayang, ini start melayang itu dilakukan pada saat berlari. Biasanya ini dilakukan pada lari estafet, yaitu pada saat pergantian tongkat estafet. Hanya pada pelari kedua, ketiga, dan keempat yang dapat melakukan start melayang ini. Baik, dalam lari jarak pendek, teknik gerak memasuki garis finish. Ini ada beberapa langkah atau cara. Yang pertama, lari terus tanpa mengubah sikap lari. Yang kedua, dada maju atau kepala ditundukkan, kedua tangan lurus ke belakang. Kemudian ketiga, salah satu bahu maju ke depan atau dada diputar salah satu sisi. Itu pada saat memasuki garis finish, teknisnya. Baik, lari jarak menengah yang nomor jaraknya dari 800 sampai 1500. Ini nanti materi untuk kelas 11. Tapi boleh sepintas kita lihat ini tentang lari jarak menengah. Dan pada lari jarak menengah ini yang dipergunakan adalah start berdiri. Ini ada di sini start berdiri. Kemudian juga lari jarak jauh. Ada lari jarak jauh, yaitu tadi nomor jaraknya mulai dari 3.000 ke atas atau 5.000, 10.000 meter. Sedangkan maraton dan juga cross country disebut itu lari lintas alam. Lari maraton tadi 42.195 km. Itulah tadi pada nomor lari. Kemudian pada nomor lempar ada 4 jenis. Lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil. Tetapi untuk kelas 10, kita nanti secara khusus mempelajari tentang tolak peluru. Tapi Bapak di sini akan menampilkan beberapa jenis nomor-nomor lempar. Ini lempar lembing. Ya, dengan ukuran-ukurannya boleh dilihat di sini. Untuk putra, panjang lembingnya 260 sampai 270 cm. Sedangkan beratnya 800 gram. Sedangkan lilitannya 15 sampai 16 cm. Untuk putri panjang 220 sampai 230 cm. Beratnya 600 gram. Lilitannya sama 15 sampai 16 cm. Kemudian ini dalam lempar lembing ya, boleh kita lihat sepintas. Terus baik, kita akan masuk tentang tolak peluru. Seperti yang Bapak katakan tadi, secara khusus kita akan mempelajari tentang tolak peluru untuk kelas 10 ini. Tolak peluru merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mencapai lemparan atau tolakan yang sejauh-jauhnya. Peluru yang digunakan terbuat dari besi berbentuk oval dengan berat 3 kg atau 4 kg, 5 kg sampai 7,26 kg. 7,26 kg dengan ruang lingkaran lebar 5 kali 3 meter. Yang terpenting dari tolak peluru adalah peluru harus didorong keluar dengan kecepatan maksimal dengan sudut kira-kira 40 derajat. Posisi untuk menolak harus ditekan pada kaki
karena kaki adalah bagian yang terkuat dari badan. Ini pengertian daripada tolak peluru. Kemudian cara memegang peluru. Di sini tak perlu Bapak jelaskan lagi, boleh kita lihat. Di sini ya. Peluru dipegang dengan telapak tangan dan jari-jari terbuka. Terus peluru diletakkan pada pangkal ruas-ruas jari tangan. Kemudian peluru dan tangan yang memegang peluru ditempelkan pada bahu atau tengkuk dengan sikap tangan siku tekuk rileks ke samping ketika dibuka. Sedangkan lengan kiri berada di depan badan, siku sedikit ditekuk rileks guna menjaga keseimbangan badan. Ini bagaimana cara melakukannya ya. Kemudian untuk melakukan tolak peluru itu ada beberapa atau dilakukan dengan awalan gaya menyamping atau disebut juga dengan gaya menyamping. Ini. Kemudian yang kedua, tolak peluru dengan awalan membelakangi atau disebut dengan gaya O'Brien. Boleh kita lihat di sini ya. Itulah tentang tolak peluru. Sedangkan cakram itu nanti materi untuk kelas 11 ya, sekedar kita lihat ya tentang cakram. Kemudian yang ketiga adalah bagian lompat. Bagian lompat. Lompat itu terdiri dari lompat jauh, lompat tinggi galah, dan lompat jangkit atau lompat jingkat. Untuk kelas 10 secara khusus kita bicarakan tentang lompat jauh. Baik, lompat jauh ini bisa kita lihat bagaimana awalannya sampai ke akhir. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat selain lompat jangkit, lompat tinggi, dan lompat tinggi galah. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya dengan memindahkan seluruh tubuh dari titik tertentu ke titik lainnya dengan cara berlari secepat-cepatnya, kemudian menolak, melayang di udara, dan mendarat, pencapaian jarak lompatan yang sejauh-jauhnya. Itulah merupakan tujuan dari lompat jauh. Teknik dasar lompat jauh bisa kita lihat di sini. Ada awalannya atau ancang-ancangnya. Ya, yaitu mempunyai jarak sampai 45 meter. Itu awalannya. Karena harus dilakukan dengan awalan berlari. Awalan itu dilakukan dengan berlari. Kemudian tumpuan. Tumpuan itu atau tolakan pada papan tolakan. Kemudian yang ketiga adalah melayang di udara. Sikap badan di udara, dikatakan biasa sikap badan di udara itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah mendarat atau sikap mendarat. Bagaimana teknisnya dan caranya? Badan dilenturkan dan mendarat ke bak pasir dan badan dijatuhkan ke depan supaya jangan mengurangi hasil lompatan. Itulah lompat jauh secara khusus. Di sini lompat tinggi boleh kita lihat ada beberapa gayanya disebutkan di sini, ada gayanya. 2 jenis gaya, sebenarnya ada 5 ini. Untuk kelas 12 nanti ini akan saya jelaskan. Akan saya sampaikan 3 jenis gaya yang lain. Kemudian lompat jangkit. Inilah lompat jangkit atau lompat jingkat. Atau disebut dengan hop, step, and jump. Atau dengan kata lain lompat 3. Ini tentang lompat 3 atau disebut dengan lompat jangkit. Demikianlah untuk penyampaian materi untuk kelas 10. Maka untuk pelengkapan materi ini boleh dilihat buku paket kita, yaitu halaman 79 sampai 105. Halaman 79 sampai 105 itu materi dari buku paket. Dan juga untuk pengembangan materinya boleh dilihat dari internet. Semoga dapat dipahami dan salam sehat.